Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang di video pembelajaran kelompok kami. Pernahkah kalian berpikir dari mana asal muasal rasa asin yang kita rasakan setiap hari? Dan tahukah kalian mengapa Pulau Madura dijuluki sebagai Pulau Garam? Nah, pada video kali ini kita akan jelajahi lebih dekat tentang kehidupan para pahlawan di balik bumbu dapur tersebut. Tujuan pembelajaran kita hari ini untuk memahami proses tradisional pembuatan garam. Melalui materi kali ini, kita diharapkan lebih menghargai setiap butir garam sebagai hasil dari tetesan keringat dan perjuangan keras para petani lokal kali. Pada materi pertama, kristal putih membangun karakter kearifan lokal petani garam Madura. Garam Madura memiliki makna yang lebih dalam daripada sekedar bahan masakan. Ia mencerminkan kearifan lokal dan karakter ketahanan masyarakat Madura. Masuk materi berikutnya, yaitu sejarah dan budaya petani garam Madura. Pada awal zaman kolonial, tradisi petani garam dimulai pada zaman kolonial dengan pengenalan teknik pengolahan garam oleh penjajah. Masuk ke era kemerdekaan. Setelah era kemerdekaan, petani garam mulai mengembangkan teknik tradisional yang diwariskan secara turun-menurun. Masuk ke tahun 2000-an. Adanya modernisasi dalam proses produksi garam, namun tetap mempertahankan kearifan lokal sebagai identitasnya. Masuk ke zaman saat ini. Masyarakat harus terus beradaptasi dengan tantangan dan mempertahankan budaya serta tradisi dalam produksi garam. Masuk ke materi berikutnya, yaitu proses produksi garam di Madura. Untuk memahami setiap langkah dan menghasilkan garam berkualitas. Cara yang pertama, menyiapkan lahan untuk produksi garam, termasuk pengolahan tanah dan pilihan lokasi yang tepat. Untuk materi yang kedua, pengumpulan air laut. Mengambil air laut dengan kualitas yang terbaik yang akan digunakan dalam proses evaporasi. Tahap ketiga yaitu evaporasi. Proses penguapan air laut di bawah sinar matahari untuk mendapatkan kristal garam. Masuk ke cara selanjutnya yaitu pemanenan. Mengumpulkan kristal garam yang telah terbentuk di atas lahan. Masuk proses ke pengolahan dan pembersihan. Mengolah dan membersihkan garam untuk menghilangkan kotoran dan meningkatkan kualitas. Masuk ke pengemasan. Mengemas garam dengan baik untuk memperhatikan kualitas dan mempersiapkan distribusi ke perusahaan atau ke toko-toko kecil. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, melanjutkan pembahasan dari teman saya sebelumnya, kali ini kita akan membahas tentang kearifan lokal dalam pertanian garam. Yang pertama itu memiliki teknik tradisional yang diwariskan, lalu pengelolaan sumber daya akrab, dan kearifan lokal dalam praktik. Selanjutnya, karakter yang dibangun melalui tradisi garam. Yang pertama itu kerja keras dan ketekunan, lalu kebersamaan dalam komunitas, dan terakhir rasa syukur kita terhadap alam. Selanjutnya kita masuk ke dampak sosial dan ekonomi bagi komunitas petani, yang isinya terdapat menganalisis bagaimana produksi garam berkontribusi pada kesejahteraan komunitas petani. Nah, yang pertama itu peningkatan pendapatan petani. Jadi, produksi garam yang efisien dan berkelanjutan dapat meningkatkan pendapatan petani, memberikan mereka stabilitas ekonomi yang lebih baik. Lalu ada pembangunan infrastruktur lokal. Kegiatan produksi garam itu dapat mendorong pembangunan infrastruktur seperti jalan dan fasilitas penyimpanan, guna meningkatkan aksesibilitas bagi komunitas. Terakhir, peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan pendapatan yang lebih baik dan infrastruktur yang mendukung, kualitas hidup masyarakat petani garam akan semakin meningkat. Nah, untuk selanjutnya, tantangan yang dihadapi oleh petani garam Madura. Jadi, petani garam di Madura itu menghadapi berbagai tantangan, termasuk perubahan iklim yang dapat mengakibatkan fluktuasi cuaca dan dampak pada produksi garam, lalu persaingan pasar juga semakin ketat
Dengan banyaknya produk garam dari daerah lain yang masuk ke pasar lokal, tentu mengancam keberlangsungan usaha petani garam Madura. Nah, di sini ada solusi yang dapat diterapkan. Nah, untuk mengatasi tantangan ini, petani itu perlu mengadopsi inovasi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi produksi serta kualitas garam. Selain itu, kerjasama antar petani juga sangat penting untuk dilakukan untuk berbagai pengetahuan dan sumber daya sehingga mereka bisa bersaing secara lebih efektif di pasar yang semakin kompleks. Untuk bagian kesimpulan dan refleksi akan dilanjutkan oleh teman saya. Kesimpulan dan refleksi. Menyaksikan perjuangan petani garam menyadarkan kita bahwa hal-hal kecil yang sering kita anggap remeh di meja makan kita ternyata membutuhkan proses yang panjang dan perjuangan yang tak mudah. Kesimpulannya, petani garam Madura bukan sekedar pahlawan pangan yang memenuhi kebutuhan bumbu dapur Nusantara. Mereka adalah representasi nyata dari ketangguhan, kesabaran, dan warisan budaya Madura yang harus terus kita dukung dan lestarikan. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan membuka wawasan baru bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.